terima kasih. Pertanyaan saya Bapak, Bapak ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana ini Bapak? Baik Pak, berbicara tentang kompetensi kan ada 3 ya nih Pak ya, tentang kehadiran penuh, mendengar aktif, dan pertanyaan yang berbobot begitu. Jadi dalam hal kegiatan praktik coaching ini, di sini saya ingin lebih ditingkatkan lagi Pak dalam hal membuat pertanyaan yang berbobot kepada si coach saya, supaya memudahkan coach dalam menemukan ide baru atau cara yang baru nanti dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coach saya begitu Pak. Iya, terima kasih Pak Henry. Jadi sesuai dengan yang diinginkan Bapak tadi untuk meningkatkan ataupun mengembangkan kompetensinya, mulai dari datang ataupun sepenuhnya hadir dan mendengarkan aktif hingga membuat pertanyaan berbobot. Mungkin di pertanyaan berbobotnya Bapak ya? Iya Pak, benar Pak. Iya. Bagaimana Bapak nanti menginginkan yang saya amati dalam pemberian pertanyaan berbobotnya Bapak? Oke, baik Pak. Terutama Pak ya, di bagian apakah nanti pertanyaan yang saya ajukan kepada coach itu sudah merupakan pertanyaan berbobot atau belum? Apakah dari kehadiran penuh atau mendengarkan aktif yang saya lakukan kepada coach saya itu sudah merupakan pertanyaan yang berbobot atau belum begitu Pak? Itu yang ingin saya Bapak amati di dalam kegiatan coaching saya nanti begitu Pak. Wow, luar biasa. Terima kasih Bapak. Lalu selanjutnya, bagaimana penilaian Bapak nanti secara pribadi terhadap apa yang ingin dikembangkan ini? Berbicara penilaian ya Pak ya, yang penilaian ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa Pak ya, apalagi mendapat kesempatan dapat diamati langsung nanti oleh Pak Purba, sehingga nanti dapat menjadi perbaikan saya ke depannya dalam kegiatan praktik coaching yang saya lakukan gitu Pak. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Jadi di praobservasi ini, di prasupervisi ini juga Bapak sudah ingin untuk melakukan perubahan-perubahan yang baik sehingga pengembangan berikutnya lebih baik lagi Bapak ya. Terus Ya, apa harapan lainnya dari observasi yang akan dilakukan bersama hari ini? baik Pak, terima kasih. Harapan saya mampu nantinya menjadi coach yang baik, yang bisa melakukan 3 kompetensi inti coaching dengan baik kepada coach saya, dan coach saya nanti bisa merasakan kepuasan tersendiri dengan diskusi yang saya lakukan begitu Pak. Oh iya Bapak ya. Artinya Bapak akan menggali potensi dari si coach itu sendiri Bapak ya. Iya Ya, Pak. memberikan pertanyaan berbobot, hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif. Ya, baik Bapak, kita akan masuk ke tahap yang berikutnya nanti di supervisi. Nanti akan saya pantau Bapak melakukan coaching kepada coach kita ya. Mungkin Bapak Manik ya tadi Iya Bapak benar Pak. sampaikan sebagai coachnya. Iya Pak Sadrah Mesa Manik sebagai coach saya untuk Iya. hari ini Pak. Oke, maka dari itu silahkan Bapak Henry melakukan coaching kepada Bapak Manik sebagai coachnya. Saya persilahkan Bapak. Baik Pak, terima kasih. Izinkan saya untuk menyapa Pak Sadrah Manik begitu ya Pak ya. Halo Pak Sadrah Manik, sudah bergabung Halo Pak bersama Henry. kami Pak. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Syukur Pak, hari ini sehat dan luar biasa. Apalagi pada saat ini saya di sini bersama dengan Pak Henry, senang sekali rasanya dapat bertemu walaupun tatap maya pada saat ini. Saya yakin apa yang menjadi kendala saya bisa nanti dibantu oleh Pak Henry. Pak. Oke, baik. Sesuai dengan rencana kita Pak ya, hari ini kita ingin melakukan perbincangan dalam rangka teknik coaching begitu Pak ya. Ya, Coach. Kita langsungkan saja ya Pak di sesi tanya jawab kita, boleh ya Pak ya? Ya. Oke. Sebelum kita mulai nih Pak, bagaimana perasaan menjelang sesi coaching kali ini Pak? Ada hal khusus yang ingin Pak Manik bicarakan Pak begitu? Fokusnya di bagian mana begitu Pak untuk hari ini? Oke, baik Pak, terima kasih. Sejujurnya saya merasa sedikit tegang Pak, karena beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi yang lebih efektif Pak. Oke, tentu saya menghargai kejujuran yang Bapak ucapkan. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjalani solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini Pak Manik? Iya, ada Pak.
Ada coach, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja Pak. Oke, kalau begitu langsung kita lakukan sesi tanya jawabnya saja ya Pak ya. Siap coach. Oke, kalau begitu Pak Manik, apa tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi coaching hari ini? Baik Pak, tujuan saya untuk sesi coaching hari ini, saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum Pak. Begitu. Oke, baik. Baik. Apa definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan? Tujuan akhir yang saya inginkan, saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat saya dan membuat audiens terkesan dengan presentasi yang saya berikan, dan ada hal yang menambah ilmu untuk audiens saya seperti itu Pak. Ada hal baru yang mereka dapatkan seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali, bagus sekali Pak Manik. Kira-kira setelah Pak Manik sampaikan tadi, apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi coaching hari ini? Dalam setiap presentasi Pak, saya ingin presentasi saya yang saya presentasikan itu dapat berjalan dengan lancar, berhasil, dan juga tanpa ada rasa gugup, serta saya mendapat feedback atau umpan balik yang positif dari si audiensi saya Pak. Oke, baik Pak Manik. Nah, sekarang kita mau masuk ke tahap identifikasi nih Pak. Apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam melakukan presentasi? Iya. Terkadang Pak dalam presentasi itu karena saking saya gugup, jadi kata-kata yang ingin saya sampaikan atau hal-hal yang sudah saya persiapkan di presentasi itu kadang buyar Pak, jadi saya lupa. Mungkin tadi karena gugup begitu Pak ya, jadi presentasi itu kadang kurang maksimal seperti itu Pak. Oke, baik. Bagaimana kira-kira perasaan itu bisa muncul? Ya Pak, tentu dalam hal itu rasa takut yang membuat saya tidak bisa memberikan kesan yang positif kepada si audiens, dan itu membuat saya gugup Pak. Terkadang saya merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna, seperti itu Pak. Oke, saya sangat memahami perasaan yang Bapak rasakan. Kira-kira Pak, bagaimana Bapak menghadapi situasi yang Bapak alami tersebut? Coach membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar dan didukung, Pak. Oke, baik. Dalam hal ini kita akan bersama-sama ya Pak Manik ya mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Kira-kira Pak, apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan begitu? Dalam hal ini terlebih utama saya hanya ingin merasa lebih percaya diri, tampil saat presentasi, bisa memberikan hasil yang maksimal, dan tidak terkadang Pak karena saya gugut begitu, kadang belepotan, kadang apa yang mau saya sampaikan kurang tepat begitu Pak. Dan saya yakin dalam hal ini dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya seperti itu Pak. Oke, baik. Setelah hal yang Bapak sampaikan itu, kita akan merancang kira-kira bagaimana rencana aksi Bapak begitu. Jadi Pak Manik, apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan presentasi yang Bapak inginkan? Begitu. Dalam hal ini, yang pertama sekali saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, sesering mungkin berlatih presentasi di depan cermin dan membiasakan mengungkapkan pendapat yang positif, sering berinteraksi dengan orang-orang sekitar saya, dan menjalin hubungan positif dengan lingkungan sekitar, dan mencari feedback dari teman-teman atau mentor atau semua orang yang bisa memberikan feedback baik untuk saya dalam hal nanti presentasi Pak, sehingga nanti bisa berjalan dengan baik, seperti itu Pak. Oke, Pak Manik, baik sekali, sangat luar biasa Pak Manik ya. Adakah prioritas kira-kira yang Bapak miliki dalam rencana aksi yang telah Bapak ungkapkan barusan begitu Pak? Baik Pak, tentu dalam penyampaian presentasi pasti ada prioritas yang ingin saya capai seperti itu Pak. Prioritas saya mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih sesering mungkin dan melakukan presentasi. Mungkin hal kecil adalah
sering presentasi di depan cermin. Jadi saya percaya bahwa dengan fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup itu, Pak. Oke, baik. Setelah Bapak mengungkapkan hal tersebut, kira-kira bagaimana strategi yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan dari presentasi Bapak itu? Di sini saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri. Seperti itu. Oke, benar sekali Pak. Semua yang Bapak ucapkan adalah merupakan langkah-langkah yang sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu dan mengatasi tantangan prestasi dengan lebih baik. Bagaimana kira-kira Bapak melihat tindak lanjut dari rencana yang Bapak sebutkan? Halo Pak. Iya Pak. Bisa diulangi Pak sekali lagi? Oke, baik Pak. Terima kasih. Saya ulangi sekali lagi Pak ya. Nah, mengenai tanggung jawab, begitu kita akan masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak lakukan? Oke, baik, terima kasih Pak. Dalam komitmen ini, saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, serta berlatih presentasi di depan cermin dan mencari feedback dari teman-teman mentor, seperti itu Pak. Oke, kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan meminta bantuan teman atau mentor saya semasa perkuliahan mungkin Pak, untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dengan dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan diri saya untuk kedepannya Pak. Oke, sangat luar biasa Pak. Terakhir Pak, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini setelah kita berbincang-bincang tadi, kira-kira bagaimana tindak lanjut dari kegiatan rencana Bapak begitu? Oke, baik, terima kasih Pak Henry. Dalam hal ini saya akan terus berlatih, terutama dalam hal presentasi dan mencari feedback dari teman-teman, baik dari mentor, dari orang-orang lain yang memberikan dampak positif untuk terus dapat meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara Pak, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi yang efektif Pak. Jadi seperti itu dia Pak. Oke, baik Pak Manik, sangat luar biasa ya. Jadi saya tidak sabar ya untuk menunggu rencana aksi, rencana yang telah Bapak bicarakan pada hari ini. Nanti bagaimana ke depannya akan Bapak lakukan hal tersebut untuk memperbaiki keadaan atau presentasi yang telah Bapak lakukan begitu Pak Manik ya. Jadi saya tidak sabar untuk menunggu tahap selanjutnya Pak Manik, nanti kita bisa berbincang-bincang lagi Pak Manik ya. Baik, siap Pak. Terima kasih Pak ya atas coaching kita hari ini. Terima kasih kembali untuk Pak Henry. Oke, baik Pak Manik, terima kasih. Oke, luar biasa. Pak Henry tadi sudah melakukan coaching kepada Bapak Manik sebagai coachnya. Jadi saya akan melanjutkan untuk pasca supervisinya ya, Bapak Henry. Ya, luar Pak, biasa siap, yang sudah dilakukan ya. Tahap coachingnya itu menggunakan model atau alur tirtanya, mulai dari penentuan tujuan tadi ya, hingga mengidentifikasi, lalu membuat rencana aksi hingga komitmen ataupun tanggung jawabnya tadi. Iya. Maka dari itu Bapak, tadi kita fokus pada untuk supervisi pasca ya. Dalam hal ini Bapak, pertanyaan berikutnya, bagaimana tadi Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Ibarat refleksi diri lah ini Bapak. Silakan. Ya, Bapak. Baik Pak, terima kasih. Saya menilai kegiatan yang saya lakukan tadi sangat luar biasa bersama Pak Manik sebagai coach saya begitu, dan saya juga mampu menerapkan 3 kompetensi coaching dengan baik sehingga
terjadi percakapan dua arah antara saya dengan Pak Manik tadi begitu. Ya, terima kasih Bapak. Terus apa yang membuat Bapak tadi itu menilai yang demikian? Menurut saya Pak ya, karena saya itu tadi mampu hadir sepenuhnya, hadir seutuhnya di dalam percakapan, meluangkan waktu saya memang benar-benar bersama Pak Manik, menyampingkan kerjaan saya yang ada di luar begitu. Saya juga mendengar aktif apa saja hal-hal yang disampaikan oleh coach saya, sehingga saya dapat mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach dapat menemukan ide baru atau cara yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang dirasakan si coach tadi, dan coach merasa senang dengan kegiatan diskusi bersama saya begitu Pak. Luar biasa Bapak Henry. Jadi memang betul Bapak, saya tadi mengamati Bapak sebagai coach di sini menjalankan sesuai kompetensi coaching yang dilakukan, hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, hingga memberikan pertanyaan berbobot. Kata kuncinya juga tadi bahwa Bapak Henry tadi sudah memaksimalkan mencari ya potensi yang ada pada coach yaitu Bapak Manik tadi. Luar biasa Bapak. Selanjutnya Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang bagaimana dalam hal ini Bapak sebagai pendengar yang aktif? Iya Pak, terima kasih sekali Pak Purba. Pendapat saya memang karena percakapan kami itu mengalir dua arah, jadi saya mampu mendengarkan apa saja hal-hal yang disampaikan oleh coach saya, dan saya kembali lagi bisa menanyakan pertanyaan berbobot kepada coach, dan coach saya mampu memberikan ide-ide atau jawaban-jawaban yang cara bagaimana dia mengatasi masalah Pak Manik sendiri begitu. Begitu Pak Esron. Iya, terima kasih Bapak Henry. Tadi pun saya melihat ada pengembangan-pengembangan mendengarkan dengan banyak empati, bahwasanya tadi Bapak Manik tadi menjelaskan lebih rinci ya Bapak jawaban-jawaban itu. Terlihat memang Bapak sangat mendengarkan dengan aktif. Terima kasih Bapak. Lalu bagaimana Bapak dalam hal ini menanyakan untuk performa berikutnya tadi sudah disampaikan, apa aksinya? Itu yang terakhir tadi Bapak ya. Jadi Iya Pak. iya, sepertinya coaching ini memang sangat bermanfaat untuk Bapak Manik dalam hal ini. Maka terima kasih untuk supervisi yang hari ini mulai dari pranya, supervisinya hingga paskanya ini. Terima kasih untuk semua dan terima kasih juga untuk Bapak Manik sebagai coach sehingga pelaksanaan supervisi ini bisa lebih bermakna untuk kita. Terima kasih. Benar. Selamat sore Bapak. Sore Pak. Selamat sore. Ya, izin saya berhentikan ya rekamannya.